Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu selamat bergabung dalam kesempatan yang berbahagia di pagi hari. Sekilas saya ingin menyampaikan kepada Anda Bapak Ibu bahwa apa yang kami suguhkan di pagi hari ini adalah sebuah perjalanan spesial terkhusus bagi Anda yang sudah mengambil atau melakukan tes assessment talent DNA. Oleh karena itu saya ingin tahu siapa yang sudah mengikuti tes talent DNA sehingga Anda memiliki report hasil dari talent DNA Anda. Boleh ketik angka 1 di kolom chat. Jikalau Anda hadir di pagi hari ini belum mengikuti tesnya, tidak mengapa, ketik angka 2 supaya kami pun bisa mengetahui apakah Bapak Ibu belum mengikuti tesnya. Yang sudah ketik angka 1, yang belum boleh ketik angka 2. Oh, Pak Edi belum ya? Oke. Zahrati, Mansur belum, tidak mengapa. Yang lain sudah, terima kasih banyak. Good. Silakan ketik, berikan informasi supaya kami bisa mengetahui dan memahami. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, spesial Dr. Ari, pimpinan kita, guru kita bersama di ISQ Group. Beliau dan tim ISQ menyuguhkan berbagai seminar terkait talent DNA. Khususnya pagi hari ini, kita akan mencoba mendalami lebih detail terkait talent DNA yang sudah Anda dapatkan. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah melakukan assessment-nya, tesnya, sehingga saat ini Anda mungkin sudah memiliki 10 talent teratas Anda, begitu? Bahkan Anda yang sudah mengambil 45 reportnya sehingga memiliki urutan 1 hingga 45 apa talent DNA Anda. Demikian ya. Nah, di sesi pagi hari ini kita akan menggali, kita akan mengupas ke sana satu persatu. Maka kami sangat rekomendasi Bapak Ibu yang mungkin belum mengisi talent DNA-nya, berharap silahkan segera mengisi. Bagaimana caranya nanti di sesi akhir kami akan memberikan informasinya. Supaya pembelajaran kita lebih sesuai, lebih paham Anda, nyambung dengan apa yang dikupas oleh para coach hebat di pagi hari ini. Bapak Ibu, jadi untuk Ask Me About Your Talent DNA, kita akan mengupas terkait satu persatu, mungkin tidak keseluruhan, bertahap, dengan cara yang fun, dengan mempelajari karakter-karakter yang ada di kami ISQ Group yang mungkin relate dengan diri Anda nantinya. Talent apa saja yang akan kita kupas, dan setiap harinya kami akan hadir di pagi hari untuk Anda. Khusus bagi teman-teman kita, saudara kita, Bapak Ibu yang belum mengikuti tes talent DNA-nya, silahkan ikuti setiap Senin dan Kamis dalam talent DNA Discover. Nah, manfaat dibalik memahami talent DNA ini, Bapak Ibu, ini akan membuat diri kita mampu menemukan kekuatan yang ada pada diri dan juga kepada orang lain. Pengalaman perjalanan kami ini pun akan membantu banyak keluarga dalam memecahkan permasalahan yang ada ataupun mungkin konflik yang terjadi, mengatasi dengan mengidentifikasi sama kekuatan apa yang dimiliki oleh pasangan yang ada di dalam keluarga kita, dan kemudian kita mampu membangun kolaborasi dengan mereka. Pun demikian untuk dunia organisasi, kita akan mampu memilih mapping kekuatan tim kita, mampu menempatkan orang-orang dengan tepat sesuai dengan talenta mereka, sehingga kinerja, performance menjadi jauh lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan pagi hari ini ada karakter yang akan kita kupas sebagaimana yang sudah ditampilkan dalam sosial media Dr. Ari sebelumnya. Dan kita sudah kedatangan bintang tamunya. Di pagi hari ini ada yang pertama adalah Mas Alain. Assalamualaikum Mas Alain, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Eka. Aduh, subhanallah. Thank you Mas Alain ya. Dan juga ada Mas Ronald. Assalamualaikum Mas Ronald, apa kabar? Salam, Kos Eka. Alhamdulillah, baik. Selamat bergabung di pagi hari ini ya. Saya ingin bertanya dahulu nih, sebelum nanti kita akan mengupasnya dengan coach kita yang menjadi co-creator di balik talent DNA. Mas Alain dulu deh, saya ingin tanya. Mas Alain boleh cerita dong, apa 2 atau 3 talent yang Mas Alain miliki yang sering muncul dalam keseharian, dan perilaku apa yang ditunjukkan yang mungkin Mas Alain lihat, dengar, dan rasakan itu adalah diri saya dalam menghadapi, berjumpa dengan orang, dalam dunia pekerjaan, dalam mengerjakan proyek. Mungkin 1-2 menit boleh cerita ya, 2 atau 3 talent yang dimiliki dan bagaimana dia muncul. Boleh Mas Alain, silakan.
Nanti Mas Ronald gantian ya. Monggo Mas Alain. Ya, oke. Kalau di saya itu, kalau yang dari talent DNA ya Mas Eka, yang Yes. sering muncul itu accountable sama goal getter. Accountable dan goal getter. Iya, Oke. Seperti apa tuh dalam kesehariannya Mas Alain? kalau sehari-hari tuh pengen dikasih tugas gitu ya, Hmm? pokoknya harus selesai gimana caranya gitu, harus achieve gitu, Harus tercapai. selesai, harus achieve. Iya, kayak itulah sampai tuntas, sampai tetes terakhir, bahasanya gitu. Kalau kerjaan itu belum beres, belum tuntas, apa yang jadi dengan masalah ini? Izin ya. Contoh aja misalkan kan bagi-bagi nih tugas, terus tim ada yang nggak selesai, gemes aja gitu kayak ya ya diambil aja deh, mendingan ngerjain sendiri gitu sih. Sampai sebegitunya ya. Ya, Oke, itu seorang Mas Alain Bapak Ibu ya, dengan accountable talent DNA-nya dan juga goal getter. Boleh ketik di kolom chat siapa yang punya accountable, siapa yang memiliki goal getter. Anda yang sudah ada resultnya ya, silakan tulis di kolom chat. Sekarang saya ke Mas Ronald. Mas Ronald, boleh juga dong sama cerita apa 2 3 talent DNA yang sering muncul dalam keseharian Mas Ronald dalam berinteraksi dengan orang, dalam mengerjakan tugas, proyek. Monggo silakan. Ya, makasih Coach Eka. Saya itu yang paling kuat itu caring sama harmoni. Caring dan harmoni. Jadi apa? Nggak 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 tahan kalau lihat ada teman yang sedang sedih, pasti saya samperin. Oh gitu. Nggak tahan lihat orang temen yang sedih gitu ya, selalu Iya, samperin. Dalam iya. Kalau kondisi apapun wajahnya ya. kayaknya lagi ada banyak pikiran, pasti saya samperin, saya tanya gitu. Terus kalau ada yang habis apa? Ada yang konflik misalnya, nah saya samperin satu persatu biar nggak ada berantem. Gitu. Tetap jaga harmonis dalam dalam hubungan sama. Cukup Mas Ronald, tahan. Ini kita Oke, akan siap. detail nanti bersama dengan coach kita ya. Alhamdulillah di sini telah hadir Coach Pamela. Assalamualaikum Coach Pamela, apa kabar? Sehat-sehat Coach Pamela Waalaikumsalam, ya. baik. Baik, alhamdulillah. Tapi sebelum tahan dulu Bapak Ibu ya, sebelum dengan Coach Pamela, sebelum lebih dalam nanti dengan Mas Ronald dan juga dengan Mas Alain, kita akan lihat terlebih dahulu. Ini sesuatu yang menarik nih. 2 karakter tadi, yang satu caring, yang satu accountable, goal getter, yang satu ingin menjumpai orang, lalu kemudian apa yang terjadi? Ini true story terjadi di ESQ Group. Ada karakter unik kalau Anda sudah lihat sosial media dari guru kita, Dr. Ari, yang menceritakan kisah menarik di antara keduanya. Karena keduanya, Mas Ronald dan Mas Alain ini pernah satu tim. Apakah itu? Ini dia kisah Tom and Jerry. Kita lihat sama-sama. Boleh jadi ada relate hubungannya dengan talent Anda. Kita simak bersama. Kisah Tom and Jerry bukan hanya di film kartun, tetapi terjadi di HQ, yaitu Ronald dan Allen yang selalu bertengkar. Berbagai cara dilakukan, tetapi tetap saja mereka bertengkar. Akhirnya saya pergunakan DNA talent untuk memahami apa DNA talent Allen dan Ronald. Allen ternyata adalah seorang yang serius karena talentnya accountable, kompetitif, dan goal getter serta fokus. Kebayang tidak kalau dia megang tanggung jawab, kemudian dia ingin bersaing, mencapai tujuan, dan fokus. Segala sesuatu harus jelas apa tujuannya. Pastikan selesai dengan tepat waktu. Tidak banyak bicara, senantiasa mencari, yaitu explorer, di samping inovatif. Dalam beberapa kesempatan, Allen cenderung banyak pertanyaan dan membuat lawan bicara tidak sabar menjawabnya. Mengapa begini? Ya karena Allen dipengaruhi oleh kolektor yang suka mencari data dan kontekstual yang suka merenung. Sementara Ronald atau Jerry adalah seorang yang bawel tapi luwes karena talentnya adalah caring, forgiving, dan harmoni. Banyak mengandalkan perasaan dan insting dan terkadang sulit dibuktikan dengan data fakta karena talentnya adalah intuitif, kontemplatif. Ronald juga orang yang sering banyak ide, cepat memulai atau inovasi, inisiator, namun cenderung banyak yang tidak selesai. Ini sangat bertentangan dengan Allen yang sangat responsibility. Namun Ronald mampu membangun hubungan baik dengan orang lain karena mayoritas talentnya Ronald adalah
domain pada network atau hubungan sesama manusia. Lalu bagaimana dengan Allen kalau berjumpa dengan Ronald? Bagi Allen, Ronald adalah makhluk yang banyak ide tapi tidak selesai. Karena Ronald inisiator, tidak seperti Allen sebaliknya, yaitu accountable. Bagi Ronald, Allen adalah makhluk kaku yang banyak pertimbangan, tidak suka manusia. Karena Tom dan Jerry senantiasa bertentangan. Ronald adalah caring, forgiving, dan harmoni. Bagi Allen, Ronald adalah makhluk yang susah diajak diskusi. Karena teguh pada pendirian, kekeh, surekeh, didorong oleh talent Ronald noble, menghargai nilai-nilai. Sedangkan bagi Ronald, Allen adalah makhluk yang banyak pertanyaan, karena didorong oleh kolektor dan explorer. Nah, dengan itu saya panggil mereka, lalu saya dudukkan bersama-sama untuk saling paham, dan akhirnya Tom dan Jerry berpelukan. Inilah manfaat dari DNA Talent. Bagaimana dengan tim Anda sendiri? Oke, tepuk tangannya meriah Bapak Ibu. Ini dia Tom and Jerry yang akhirnya berkolaborasi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yuk kita akan bahas bersama dengan co-creator kita yang berada di balik talent DNA, mengupas uniknya seorang Mas Ronald dan juga Mas Alain tadi. Assalamualaikum Mbak Pem, Mbak Pamela. Waalaikumsalam. Mbak Pamela, kita gali sama-sama ya mungkin karakter unik dari kedua ini yang baru saja dilihat dari video cuplikan tadi. Monggo silakan Mbak Pamela. Terima kasih banyak Kang Eka untuk introduction-nya dan hostingnya di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita undang kembali Ronald dan juga Allen, sedikit tentang talent DNA, dan terima kasih Bapak Ibu juga sudah mengisi talent DNA-nya, dan mungkin beberapa juga sudah tahu nih apa yang menjadi talenta terkuatnya. Jadi memang pembuatan talent DNA itu sendiri diawali karena kita melihat bahwa di dunia ini gitu ya, untuk masing-masing pribadi banyak orang merasa sedikit tersesat mungkin, di mana mereka merasa ada belenggu dalam dirinya. Mereka tidak tahu apa yang menjadi hal terbaik untuk dirinya. Banyak orang kehilangan kepercayaan diri, banyak orang merasa juga mereka di jalan yang salah karena mereka tidak enjoy dengan apa yang mereka lakukan. Dan kemudian kami lihat dampaknya pun begitu besar untuk keluarga, bagaimana hubungan keluarga tidak harmonis, tidak sinergis. Kemudian juga di organisasi banyak orang karena perbedaan dari karakter, perbedaan prinsip, perbedaan values, sehingga mereka menjadi banyak konflik. Yang dimana akhirnya Dr. Ari Ginanjar membuat sebuah assessment yang bernama Talent DNA yang didasari dari buku Pak Ari pertama di jilid pertama bernama Barometer Suara Hati, kemudian Asmaul Husna Value System yang kami sempurnakan menjadi Talent DNA. Nah, akhirnya talent DNA ini harapannya adalah bisa membantu banyak orang menemukan sinar terbaik di dalam dirinya yang membantu mereka menjadi sukses eksponensial, membantu banyak keluarga terhindar dari konflik dan menghargai satu sama lain, dan juga membawa keharmonisan di dalam organisasi sehingga bisa mencapai jauh lebih tinggi lagi. Nah, kebetulan kita ada dua karakter di sini yang dimana mereka itu seperti kartun yang sering kita lihat, Tom dan Jerry. Jadi harapannya sebetulnya kita membawa dua karakter yang sangat terkenal di ISQ ini sebagai Tom and Jerry-nya kita adalah untuk Bapak Ibu mungkin bisa relate juga di organisasi masing-masing atau sempat kenal dengan orang-orang yang seperti ini yang bisa jadi mereka menjadi Tom and Jerry karena hal-hal tertentu yang butuh kita hargai juga kekuatannya. Oke, boleh Dita tunjukkan slide-nya dulu dan mungkin saya undang Mas Alen dulu kali ya. Oke, silakan Mas Alain. Oke, apa kabar Mas Alen? Alhamdulillah. Lagi ini nggak enak badan sebenarnya.
Ah, Iya, saya tahu nih sebetulnya Mas Alen lagi gak enak badan. Tapi saya terkejut ternyata Mas Alen tetap menyempatkan diri untuk datang ke sini. Boleh lihat top 10-nya, Coach Eka? Ya, silakan. Silakan. Boleh lihat top 10-nya ini slide-nya? Oke, thank you. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Mas Alen, walaupun tetap walaupun lagi sakit, tapi tetap hadir ya. Boleh ditunjukkan top 10-nya, please? Oke, wait a second. Diklik Kak. Salah satu yang saya sempat lihat kan top 10-nya Mas Alen, dan salah satu diantaranya ada accountability. Jadi orang-orang accountable ini adalah orang-orang yang memang kalau sudah janji kayaknya nggak bisa kalau nggak dipenuhin. Dan kalau sudah diberi amanah nggak bisa ditinggalin di tengah-tengah sampai itu tuntas. Gitu ya Mas Alen ya. Mas Alen pasti merasa bersalah ya kalau nggak hadir iya, hari ini gimana? iya Mbak. Bahkan ada lagi sakit izin aja ada yang WA tuh apa nih kayaknya aduh eh, nggak bisa diselesaiin ya mau nggak mau bantu support gitu Mbak. Saya suka banget soalnya saya bisa percayakan gitu semua pekerjaan ke Mas Alen karena bukan hanya si accountable-nya yang bekerja, tapi juga dengan kompetitif selalu benchmarking dengan yang lain, selalu mendorong diri untuk menjadi lebih baik, kemudian juga punya fokus, jadi apapun yang dikerjakan itu very single focus, very clear, dan dengan goal getter. Jadi semuanya itu ada end in mind, ada objektif yang dituju gitu. Dan kalau menurut saya makanya banyak orang mencari Mas Alen dan juga percaya banget sama Mas Alen dan apa yang dikerjakan. Sampai sekarang kan lagi sakit-sakit aja tetap hadir gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu juga punya accountable, saya membayangkan ya ini adalah orang-orang yang sangat disukai bosnya karena selalu mendeliver sampai akhir gitu ya. Apa yang dirasakan Mas Alen? Selain sakitnya ya tentang talenta ini. Ya, ini gue banget Mbak. Bener sih. Salah satu yang unik tentang Mas Alen ini, di sini kalau kita lihat Mas Alen itu top 10-nya ada dua warna, yaitu ada beberapa yang merah dan ada beberapa yang biru. Nah, warna ini sesungguhnya terkait terhadap tipe spesifik dari talenta itu. Jadi ini juga bisa menggambarkan tipe orang tersebut kalau mayoritasnya di suatu warna. Jadi kalau warnanya merah, ini merupakan tipe action yang dimana mereka suka untuk mengeksekusi and take action. Kalau warnanya biru, artinya ini adalah drive. Drive ini adalah yang mendorong seseorang untuk mencapai lebih, ini yang memberi, ini adalah mesin mereka untuk bisa maju ke depan. Nah, jadi kalau Mas Alen banyaknya merah dan biru. Jadi energinya banyak, dorongannya kuat, dan selalu berorientasi pada aksi seperti itu. Dan nanti kita lihat kalau Ronald seperti apa. Nah, untuk Mas Alen sendiri tadi dikatakan gitu ya, menjadi Tomnya di video tadi, apa yang dirasakan? Apa yang membuat mungkin momen-momen di saat Mas Alen merasa eh, nggak bisa cocok dengan eh, Bang Ronald? Eh, berdasarkan ini sih kalau yang lama itu Mas Ronald itu nggak berdasarkan data apa-apa tuh feeling gitu. Padahal Yang itu pernah ya. pernah terjadi gitu gitu. Yang padahal kalau Mas Alen sangat berdasarkan data informasi yang fakta.
Jadi di sini ada kolektor di mana beliau suka banget untuk mengumpulkan, mengarchive yang dikumpulkan bukan hanya barang-barang unik tapi juga data. Dengan kontekstual selalu butuh reference. Apakah ini sudah dilakukan sebelumnya, seberapa sukses, apa buktinya? Kemudian dengan explorer selalu ingin belajar dan mengembangkan diri. Dan dengan fleksibelnya bisa selalu beradaptasi. Dengan inisiatornya akan selalu memulai dan inovatifnya adalah punya banyak ide. Dan ide-idenya itu kalau saya pribadi suka senang banget karena ide-idenya itu selalu out of the box dan selalu ide-ide yang membawa kita go beyond excellent because of that competition, that competitive. Oke, thank you so much Mas Alen. Boleh kita undang Bang Ronaldnya ya? Oke, silakan. Mas Ya, Ronald. Mbak Pem. Hai Bang Ronald. Halo. Oke, coba kita lihat top 10-nya Bang Ronald. Kata Mas Alen, Bang Ronald itu selalu pakainya feeling doang. Coba kita lihat itu top 10-nya kayak apa sih? Nah, di top 10-nya Bang Ronald ada sesuatu hal lain yang terungkap, yaitu sekarang ada kuning. Yang tadi cuma biru dan merah, dan sekarang Bang Ronald ada kuning. Kuning itu apa? Kuning ini merepresentasikan sebuah tipe di talent DNA yang bernama network. Network ini adalah yang mendorong kita bagaimana kita membangun relasi dan juga menginfluence orang-orang di sekitar. Jadi, it's all about building connection. Nah, kalau Bang Ronald ada kuningnya. Dan ini menarik sekali dengan tadi Mas Alen yang tidak ada kuning dari awal ketika mungkin Coach Eka say hi dari awal pagi tadi kita bisa melihat ya eh, Mas Alen itu sebetulnya nggak senyum bukan karena lagi sakit. Emang biasanya juga kayak gitu ya Bang Ronald. Betul. Kalau di sini kan Bang Ronald udah langsung senyum, udah langsung ketawa. Tapi bayangkan kalau Alen adalah ya mungkin akan lupa untuk tersenyum itu gitu. Maaf ya Mas Alen ya. Jadi dari awal ketika kita masuk ke Zoom aja udah kelihatan kelihatan banget perbedaannya gitu tanpa disadari. Nah, eh, Bang Ronald, dari talenta ini, mana sih yang paling merasa membuat dirinya sebagai si Jerry? Apa yang paling eh, membuat Bang Ronald tuh merasa, wah kayaknya gue nggak cocok nih sama Allen. Ya, saya itu memang kuatnya di ini, di caring gitu. Bahkan tadi saya WA Mhm. Alen tadi barusan, Len, apa kabar lu Len? Apa sakit apa gitu? Alen cuma kasih stiker doang gitu, gak ada jawab sakit apa gitu. Itu sih udah paham Alen gitu, dia ya apa adanya jawabnya gitu. Kalau yang Mhm. menggambarkan saya, ya yang tadi itu Mbak Pem gitu. Eh, saya sama Alen itu kadang-kadang Alen itu saklek terus Mhm. apa namanya semuanya serba dihitung gitu. Pokoknya iya iya tidak tidak gitu. Dan betul goal getter dan ini apa yang penting performance gitu. Masalah people itu masalah Mhm. belakangan gitu. Kalau saya nggak bisa, kita harus tetap jaga tim, jangan sampai ada yang terluka gitu, jangan sampai ada yang Mhm. merasa tidak ditinggalkan gitu. Itu saya Mhm. bedanya sama Alen. Dan terbayang kalau Bang Ronald ini nomor satunya caring. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya caring, caring adalah talenta yang mendeskripsikan tentang rasa empati yang kuat terhadap orang lain. Apapun yang orang rasakan, biasanya orang-orang caring langsung bisa merasakannya. Memang jadinya sangat pakai hati, mudah iba, mudah kasihan sama orang. Kemudian juga apalagi digabungkan dengan kolaborator yang dimana kalau untuk Bang Rona memastikan kita bareng-bareng, kita semua sama-sama, ayo kita kolaborasi. Yang padahal Bang Ronald juga punya inovatif ya.
sama-sama punya ide besar, tapi jadi nggak didengar idenya karena buat Allen katanya pakai hati doang, nggak pakai pikiran. Kalau buat Bang Ronald adalah ya inovasi itu harus yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang juga. Yang dimana juga padahal punya kolektor, punya banyak info, intuitif adalah dengan si rasa itu, penguatan rasa, insting, forgiving mudah memaafkan, si harmoninya juga tidak mau ada konflik di dalam timnya, sangat kontemplatif dan berpikir, padahal juga sama-sama punya inisiator juga, sama-sama gercep, sama-sama gercep, dan juga punya Nobel, dan sehingga apapun yang dilakukan harus berdasarkan em, tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti orang dan akan betul-betul membela siapa yang lagi tersakiti. Itulah Bang Ronald. Bang Ronald ini adalah teman sejati yang pokoknya kalau temannya bersedih dikit dia yang akan maju belain duluan. Dan terbayang di mana dulu Pak Ari terima kasih banyak infonya bahwa mereka berdua bekerja di satu direktorat yang sama yaitu direktorat marketing. Jadi Allen itu seperti kata Pak Ari dulu adalah direkturnya dan Ronald adalah wakilnya dan mereka benci dengan satu sama lain gitu ya Bang Ronald ya. Betul. Nah, kira-kira dulu itu seperti apa ya Bang Ronald? Boleh nggak cerita mungkin sedikit bagaimana sih tipe-tipe berantemnya seseorang yang pakai rasa, Bang Ronald, kemudian disandingkan dengan seseorang yang pakai otak banget gitu. Dulunya sering ngadu ke Ya, Pak Ari. itu betul tuh yang Pak Ari chat tuh. Izin Pak Ari. Saya sering ngadu ke Bapak dan mungkin juga Alen sering ngadu tentang saya ke Bapak gitu. Jadi kalau dulu itu kalau kerja tuh Alen tuh sangat rapi ya, Miss Pem. Sangat Hmm. apa ya, sangat terukur dan sangat fokusnya tuh ke kantor gitu kan. Dan dia, wah segini nih idealnya nih KPI-nya. Kalau si A ini harus segini nih. Tar dulu Len, si A ini kerjanya banyak loh. Oh nggak bisa, di luar sana tuh kayak gini loh. Gini, 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 gini. Kalau dia nggak mau ya udah silakan aja gitu. Tar dulu dia ini potensinya bagus. Jangan kita abaikan juga nih gitu. Kadang debatnya kayak gitu, Miss Pem. Kalau dia dari sisi angka, dari sisi KPI, kalau saya dari sisi apa ya, eh, rasa dari sisi, oh saya kenal dia kok Len gitu. Dia tuh orang kayak gini loh. Jangan diginiin, nanti dia pergi loh nanti. Kerja nanti dia bingung nanti wah. Kalau Alen itu semua orang dianggap sama gitu. Jadi kayak apa ya, kayak robot gitu. Dan saya juga teman-teman juga saya jadi tempat ngadu tuh, Bang. Alen habis gini-gini Bang. Gimana Bang ya? Saya yang redain. Sabar, Alen itu bagus maksudnya gitu. Jadi gimana biar orang nggak benci Alen, terus juga ada Alen bisa paham sama tim kan. Itu saya seperti itu dulu. Kebayang nggak sih jadi Pak Ari? Kebayang nggak sih Bapak Ibu menjadi Pak Ari yang harus berada di tengah-tengah dua kerusuhan ini? Yang dimana satu hari mendengar curhatan Bang Ronald, yang satu hari mendengar curhatan Bang Alen, dan harus menjadi netral, dan dimana harus betul-betul sangat bijak melihat karena semua ini adalah dorongan dari talenta, keunikan dari talentanya masing-masing. Jadi di sini kita bisa tangkap dari Bang Ronald, sangat kolaborator. Kolaboratornya gimana dan harmoni adalah beliau sangat ingin untuk menjaga semua orang. Jadi kalau untuk Bang Ronald, bayangan sebuah tim adalah di mana semua bisa dimaafkan. Semua kesalahan bisa dirangkul. Nah, itu sangat berbeda dengan Mas Allen yang dimana punya tadi kompetitif. Boleh ditunjukkan kembali Allennya? Yang punya kompetitif, kemudian goal getter. Kalau untuk Mas Allen, orang itu diukur dari performanya, bukan dari siapa dia.
Sehingga mau ngobrol kayak gimana pun nggak akan cocok kalau satu sama lain nggak bisa menghargai talentanya masing-masing. Bayangkan kenapa Bang Ronald merasa, ih, Alen, lu tuh black and white banget sih. Pasti ngerasanya kayak gitu ya. Iya, bahkan Saklek saya banget sih. segemes-gemesnya sama Alen, saya tetap apa ya, tetap rangkul Alen gitu, tetap jaga Alen, gitu, tetap jaga biar gimana biar tim terima Alen gitu. Segemes-gemesnya saya Mhm. sama Alen. Karena punya forgiving itu ya, tetap mau merangkul Alen dan bersama-sama gitu. Nah, tapi menariknya untuk Mas Alen, dia tanggapannya apa sih lo? Tinggalin gua aja sih, aku lagi kerja. Ruwet amat sih, katanya. Bayang kalau Mas Alen perasaannya gimana tuh? Ya pusing juga gitu Mbak. Ini acuannya datanya dari mana gitu. Kok bisa gini Mhm, gitu kan. Landasannya apa? mhm. Menarik banget, soalnya betul banget kata Kak Ari nih, yang Bang Rona membuat people feel good, tapi kerjaannya nggak beres. Sedangkan Mas Alen mengukur orang dari performa. Jadi untuk dia, Bang Rona ngapain sih kamu sibuk-sibuk ngobrol, kerjain aja dulu kerjaan lu, beresin aja dulu gitu ya Len ya. Masya Allah, betapa Ya. pusingnya jadi Pak Ari ya. Gimana tuh Mas Alen? Ya itu apa kayak misalkan suatu hal gitu ya ada campaign yang mau dijalanin gitu. Mhm. Nah sebenarnya itu udah pernah gitu dilakuin. Ini Mas Rono nggak pernah ngeliat cek historical gitu itu aja. Mhm. Mhm. Dan untuk Bapak Ibu, just for your information, ada momen di mana mereka berantem sangat hebat sampai pada akhirnya Ronald itu keluar dari tim marketing. Pernah ada momen seperti itu ya, Bang Ronald ya? Iya, pernah karena saya pengen tetap jaga harmoni gitu kan biar tidak ada apa ya dua leader yang membingung apa yang bikin tim jadi bingung. Ya udah saya kembali lagi jadi di apa mantau dari luar aja gitu biar leader fokus fokus dengan arahannya Allen gitu biar tetap Mhm. harmoni gitu. Mhm. Ya, dan mungkin saya juga mau nanya nih ke Mas Allen, karena sebetulnya hubungan mereka sekarang sangat baik. Dan juga sekarang Bang Ronald masuk lagi ke tim marketing ya, dan mereka bisa merangkul satu sama lain. Dan ini berkaitan banget dengan pertanyaannya Mbak Tias. Sebagai seseorang, Allen sebagai seseorang yang sangat merah dan biru, cara membangun networknya seperti apa ya? Dengan dominan talentnya adalah di action dan drive. Sehingga bagaimana di awal mula Allen bisa merangkul Ronald kembali. Waktu itu momennya seperti apa, Mas Allen? Apa yang mungkin titik poin, pivotnya? Maksudnya gimana tadi? Dengan seseorang, Uh, Mas Allen sebagai seseorang yang sangat action dan drive, ya, bagaimana Mas Allen akhirnya bisa merangkul Ronald kembali? ya itu akhirnya menyadari kemampuan kelebihannya Mas Ronald di mana gitu kan. Ya Mhm. akhirnya di Mas Ronald tugasnya yaitu apa dengan tim lebih engage gitu. Jadi dibiarin ngasih waktu ke sana gitu, biar lebih fokus. Hmm. Misal kata saya apinya Mas Ronald yang nyiramin gitu. Mhm. Mhm. Jadi Macam mungkin untuk menjawab pertanyaan Mbak Tia sedikit tadi ya, Mas Anlen bukan berarti tidak bisa membangun relasi kalau tidak ada kuning. Jadi kalau Bapak Ibu di sini sambil mendengarkan obrolan kita di pagi hari ini, boleh sambil lihat juga top 10-nya. Misalkan tidak punya salah satu warna antara merah, biru, ataupun kuning, bukan berarti tidak bisa melakukan hal itu. Sama sepertinya halnya Mas Allen, tidak punya kuning di top 10 bukan berarti tidak bisa merangkul orang lain.
Nah, jadi kalau kita dengar tadi, Mas Allen akhirnya merangkul Ronald kembali adalah karena Mas Allen mengerti betapa pentingnya Ronald untuk bagaimana timnya bersatu kembali. Jadi, Ronald harus mengerti, atau Allen harus mengerti, mohon maaf, Allen harus mengerti bahwa di dalam proses bekerjanya penting untuk adanya Ronald untuk kesuksesan dan menuju tujuan akhirnya. Jadi yang lebih dikerahkan adalah kekuatan Mas Allen di mana tahu apa objektifnya sebagai goal getter dan kompetitif dan untuk bisa bersaing adalah untuk berpartner dengan seseorang yang sangat people person. Karena ini sesuatu yang Mas Allen memang secara natural bukan. Boleh kita lihat bottom 5-nya, Coach Eka? Ya, ini dia. Nah, coba kita lihat. Mas Allen, seperti yang tadi kita diskusikan, memang secara natural nggak punya hal-hal kuning itu, which is okay. Which is okay. Ini adalah secara God given, memang tidak natural untuk eh say hi, kamu apa kabar gitu ya. Kamu lagi kenapa? Kok sedih hari ini? Apa yang bisa saya bantu? That's not him. Jadi kita tidak bisa memaksakan Mas Allen tiba-tiba menjadi seperti itu. Pasti kayaknya orang merasa ada yang salah dari Allen hari ini. Dan kalau kita lihat, kenapa sih kok banyak yang tidak selesai ya pekerjaannya Bang Ronald? Yang ternyata kalau kita lihat talent terbawahnya banyak merah. Yang artinya adalah ya kadang memang sering distracted untuk menjalin hubungan, which is okay. Because that's where his strength lies. Itulah dimana Ronald sangat kuat, dimana Ronald pun akan sangat bermanfaat di dalam tim adalah dimana beliau menjadi perekat antara masing-masing orang yang sehingga timnya punya good vibes. Nah, boleh masing-masing cerita. Tadi pertanyaan dari Pak Ari bagus sekali ya. Kalau di keluarganya Bang Ronald itu dilihat sering disalahpahami nggak sih? Maksudnya di keluarga itu sama istri. Boleh sama istri, gimana tuh? Iya, apa saya ngisi talent, saya juga ada isi talent DNA dan dia itu mengiyakan apa ya, top 10 tuh saya banget kata kata dia gitu. Mhm. Gara-gara saya apa dan 5 terbawah saya kasih tahu juga. Oh, pantesan apa ya, karena saya papi. Papi sering pelupa ya gitu. Bapak datang bawa motor kunci terus tiba-tiba mau pergi lagi kunci motor di mana tadi ya gitu. Terus Ya benar-benar ternyata memang gitu ya ya. betul itu kejadian. Dan sekarang karena dia udah tahu gitu lebih paham dan terus ingetin saya gitu. Oke, di sini tempat kunci Mhm. ya. Kalau udah di Mhm. sini simpan barangnya gitu. Mhm. Dan saya sempat juga ngobrol dengan istrinya Bang Ronald, di mana orang maupun seburuk apapun itu sering ditipu juga sama tukang segala macam, tetap aja dimaafin dan dipakai lagi gitu. Jadi seringkali di rumah malahan suka kesel gitu istrinya karena melihat Bang Ronald yang sangat mudah memaafkan dan ngasih kesempatan berulang-ulang lagi. Betul, Mister. Kan perempuan itu kan susah melupakan. Kalau saya sih mudah melupakan dan mudah memaafkan. Jadi terbayang banget kalau misalkan masing-masing kebetulan istrinya eh, Bang Ronald juga seorang coach yang juga sudah mengambil talent DNA dan itu impactnya luar biasa. Sehingga hal-hal kecil yang sebetulnya di keluarga lain bisa menjadi bahan cekcok, itu tidak menjadi kalau di Bang Ronald karena mereka saling mengerti talent DNA-nya masing-masing. Dan kalau Mas Allen gimana kalau di keluarganya? Istrinya seperti apa? Iya, istri tuh sama modelnya sama kayak saya goal getter juga. eh apa? Cuma dia kayaknya ada kuningnya juga nih belum tes sih Mbak. Cuma feeling aja sih. Nggak ada goal getter. Hmm. Karena apa yang pengen dia raih pasti
dikejar terus gitu. Mhm. Mhm. Eh, Cuma case kalau di saya itu eh, terlihat banget ya, kayak 5 talent terbawah saya kan kuning banget. Jadi sama anak tuh Mhm. nggak ada apa itunya, tegaan gitu bahasanya. Kayak misalkan anak nangis, yaudah maksudnya dibiarin aja untuk belajar dia gitu kan, untuk dia belajar. Jadi anak apa-apa kalau nangis tuh ke ibunya gitu. Iya, kayaknya seru banget ngelihat Mas Alen dan anaknya ya. Ini anaknya mungkin banyak juga trauma-trauma sudah dibuat. Sedangkan kalau Bang Rona nangis sedikit udah langsung dikejar dan dipeluk kayaknya. Gitu ya Bang Rona ya? Ya, kalau misalnya istri saya sedang tegur keras, itu pasti saya langsung peluk gitu. Saya elus, sabar ya Nak ya, mami itu sayang gitu. Banyak belajar ya gitu. Maafin apa? Maafin mami, kamu juga banyak belajar. Sana minta maaf sama mami, minta maaf gitu. Akui kesalahan. Saya selalu bujuk kayak gitu tuh. Mungkin jadi dampaknya berbeda-beda. Ini menarik sekali. Itu juga mempengaruhi. Jadi talenta kita mempengaruhi bagaimana proses pendidikan kita terhadap anak. Dan yang sering kali bayangkan, mungkin ada beberapa metode yang sebetulnya tiap anak juga membutuhkan metode yang berbeda-beda, Bapak Ibu, untuk mereka belajar. Tapi kembali lagi tadi, bayangkan kalau kita tidak tahu hasil alun DNA anak kita pun, jadi kita akan melakukan segala sesuatunya ya sesuai dengan ekspektasi apa yang kita lakukan aja. Jadi kalau kita lihat di sini menarik banget ya. Tadi di rumah kalau Bang Ronald di rumah istrinya itu cukup berlawanan dan di sini Mas Alen juga istrinya di rumah kayaknya cukup beberapa ada kuning-kuningnya juga yang sedangkan Mas Alen nggak ada. Tapi kalau di kantor mereka ini yang adalah pasangan serasi. Bener banget kata Mbak Tias bahwa ternyata mereka diciptakan untuk satu sama lain ya, melengkapi satu sama lain. Ini lucu banget kata Fahri kalau anak Alen menangis biar aja biar dadanya kuat. Iya Biar biar aja belajar kuat. kata kata Mas Alen. Boleh dong kita undang salah satu ada pertanyaan kah dari partisipan karena seru banget ini diskusinya. Is there any questions? Ya, silakan Boleh Bapak Ibu. silakan. Jikalau ada yang mau bertanya, mungkin langsung Mm-mm. unmute, silakan. Ini juga Izin ada ya, pertanyaan di kolom chat terkait yang developer seperti apa. Mungkin kita belum di sesi ini Hmm. mungkin ya Coach Pamela. Mungkin Mhm. sekilas Coach Eka, Yang developer tanya. seperti apa? Mhm. Oke. penjelasannya katanya. Oh, tapi ada Ibu Siti Fatona sudah unmute. Assalamualaikum Ibu Siti Fatona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Eka izin saya off kamera ya, karena on the way Menara 165 nih. Monggo silakan. Ya, baik. Izin, oke, Coach Pamela, ini Mhm. mungkin ya, saya melihat salah satu keberhasilan memadukan eh, Mas Alen dan Ronald itu adalah karena bijaknya pimpinan yang lebih tinggi dari keduanya gitu ya, artinya yang menyatukan mereka gitu. Eh, Mostly yang saya pahami ya kalau di kantor, terutama di kantor pemerintahan ya, karena dari pemerintahan juga saya gitu ya. Kalau sudah Mhm. terlihatnya si A begini, si B begitu gitu, kan kita nih eh, kadang-kadang keputusan yang diambil adalah memindahkan dia ke tempat lain gitu ya, ke bidang lain Mhm. gitu. Oke. Maksud saya gimana ya cara menjembatani itu agar sebetulnya yang kita butuhkan itu kan membuat mereka itu erat gitu ya, menjadi satu teamwork Mhm. yang kuat, bukan dengan cara memindahkan dia ke bagian lain gitu ya, yang itu Betul. yang apa ya, hanya karena sesaat aja melihat adanya konflik keduanya gitu. Ini sarannya gimana ya untuk Mhm. ini ya? Mhm. Makasih Coach Pamela. Terima kasih banyak Bu Fatona, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi seringkali kalau di organisasi kita melihat di sini ada dua orang seperti Mas Alen dan Bang Ronald adalah insting kita, apalagi sebagai pimpinan ya kalau nggak kuat-kuat amat kayak Pak Ari ya itu kita ya udahlah pindahin satu atau satu salah saya pecat atau gimana gitu ya. Malahan diberikan sanksi yang dimana sebetulnya seperti tadi yang kita ulas dari top 10 dan juga bottom talentnya.
Mas Alen dan Bang Ronald adalah mereka saling melengkapi. Jadi sayang banget kalau opportunity itu malahan dibuang. Nah, titik poinnya adalah sebetulnya bukan hanya dari pimpinan yang mengerti gitu ya talent DNA masing-masing, tapi juga seperti tadi yang diceritakan Mas Alen, bagaimana sih mulai merangkul Bang Ronald? Oh, karena saya lihat saya butuh sebetulnya dengan Bang Ronald dan saya memang orang yang seperti ini dengan talent DNA saya. Kalau Bang Ronald sendiri, bagaimana akhirnya menerima Alen yang sangat black and white dan sangat saklek tadi kata Bang Ronald? Iya. Kalau saya sih ini karena udah paham gitu, saya bilang sama Alen, Len, lu kan jago di strategi, lu emang apa ya, jago lah bikin campaign, bikin ini gitu. Ya udah lu bikin, tapi nanti kita kita bahas dulu berdua nih, jangan jangan langsung rame-rame terus lu langsung tentuin KPI, nanti jadi rame gitu. Jadi saya eh, lihat dulu, kita dulu ngobrol berdua, kita diskusi, nah kita udah firm. Nah, nanti si Adi deh saya yang samperin gitu, saya yang ngajak ngobrol gitu. Ini loh maksud Alen, Hmm. ini loh maksud Alen. Hmm. Sekarang saya gitu kalau diskusi sama Alen. Mhm. Jadi kalau buat saya tadi barusan mendengar jawaban Bang Ronald juga, intisarinya sama. Itu ada tiga hal. Pertama adalah mengetahui DNA diri. Oh, misalkan saya Bang Ronald. Oh, saya adalah secara natural memang orang yang caring, makanya seringkali saya terbawa perasaan. Tapi kekuatan saya memang bagaimana saya bisa merangkul semua orang dan tim saya merasa happy. Nah, em, Mas Allen juga embrace dirinya, di mana dirinya tahu bahwa oke, kekuatan saya adalah saya bawa tim untuk pencapaian yang lebih. Saya bawa tim untuk menuju goalnya kita, sehingga kita selesaikan semua amanah yang kita diamanahkan gitu ya. Nah, pertama tadi adalah tahu tentang apa yang menjadi talent DNA diri dan apa yang menjadi kekuatannya. Oke. Yang kedua adalah paham bahwa kita juga butuh orang itu untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Jadi pertama, hargai diri atas talent DNA diri. Yang kedua adalah hargai talent DNA orang lain yang sehingga bagaimana kita bisa membuka diri untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ini menarik banget ada kemarin pakai ini sebagai tools untuk manajemen talenta. Betul. Jadi memang banyak tools ini dipakai untuk manajemen talenta, tapi juga dipakai untuk pengembangan diri. Nah, iya Pak, betul banget. Seperti kata Pak Ari, ini juga bisa disandingkan dengan beberapa posisi yang sekiranya cocok dengan talenta tersebut. Tapi kalau yang di satu sisi bisa juga kita lihat dalam bagaimana kita bisa memetakan tim seperti itu. Jadi sekarang Mas Alen sudah bisa bersahabat dengan Bang Ronald kah? Ya, Sudah, how do you Mbak. feel? Sudah. Sudah. Emang pada intinya Mas Alen butuh kan sama Bang Ronald kan? Bang Iya, Ronald kan? iya. Jadi dengan kemampuannya spesialnya di situ gitu. Hmm. Iya, terima kasih Mas Alen. Dan Bang Ronald gimana? Bisa bersahabat dengan Mas Alen? Tuh Mbak, Alen kan apa jawabnya simpel, apa, secukupnya. Jadi kalau saya sama Alen ketemu di kantor, ya kayak gitu, saya jadi paham Mbak. Ya emang kayak gitu orangnya gitu. Tapi kalau misalnya apa, kalau misalnya Len, gua mau ngobrol berdua dong Len, untuk soal target, untuk soal performance, nah dia pasti itu Mbak, matanya langsung berbinar-binar gitu. Ayo, ayo, ayo gitu. Hmm. Jadi Bang Ronald juga tahu apa sih yang menjadi titik poin passionnya Alen dan apa yang membuat matanya berbinar gitu ya. Sehingga semuanya jadi baik-baik saja karena punya harmoni tadi untuk Bang Ronald. Jadi mungkin sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu di penghujung hari ini, pertama adalah kalau menurut saya ya di awal kita udah melihat, bayangkan kalau kita nggak tahu talent DNA kita.
Betapa masing-masing orang mungkin merasa tersiksa. Kenapa sih saya begini? Mungkin mereka juga seringkali akan selalu membandingkan diri sama orang lain. Kok dia bisa? Kenapa saya nggak bisa ya? Kok saya bisanya dengan cara yang berbeda ya? Betapa kita banyak belenggu di dalam diri kalau kita tidak tahu talent DNA kita. Bagaimana kita mudah menjadi depresi dan tidak bahagia. Bayangkan kalau misalkan di keluarga, sesepele keluarga, tadi kita dengar cerita Bang Ronald juga Mas Allen, bagaimana hubungannya dengan istrinya. Tapi bayangkan kalau mereka tidak tahu talent DNA, betapa mudah hal kecil pun bisa menjadi bahan untuk cekcok, bahan untuk kita berkonflik dan berantem terus-terusan. Dan makanya ada perpecahan dalam rumah tangga. Bukan hanya itu, tapi juga dengan orang tua dan anak. Bayangkan kalau di organisasi tidak ada talent DNA, bagaimana masing-masing orang akan disalahpahami dan mereka tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Masing-masing orang yang ada ketika mereka ada kesalahpahaman, mereka malahan dihukum atas itu. Dan sekarang dengan adanya talent DNA, alhamdulillahnya kita bisa lihat ya, Mas Alem bisa lebih bahagia dengan menjadi dirinya sendiri, Bang Ronald pun bahagia menjadi dirinya sendiri, masing-masing punya peranan penting bagaimana berkontribusi ke organisasi. Mereka jauh lebih apa ya, mungkin memahami dirinya dan apa yang mereka butuhkan. Kemudian juga dengan keluarganya menjadi sangat harmonis. Mereka hal-hal kecil tadi ya, tadi seperti Pak Kusnaidi bilang, karena talent DNA, hal-hal kecil yang tadinya adalah sesuatu yang bikin kesal, sekarang adalah itu ada sesuatu yang kita bikin tersenyum. Because it's coming from their talent DNA. That's why our family become more harmonized, kita lebih harmonis, kita lebih sinergis, kita lebih memahami anak kita lebih dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Dan di organisasi, bayangkan sekarang digital marketing di ISQ itu, Bapak Ibu bisa cek sendiri, kita punya agen digital marketing yang namanya 360, di mana ini berkembang sangat pesat dan banyak klien-kliennya di luar sana bukan hanya melayani internal. Sehingga itu terjadi karena apa? Karena sinergi yang dilakukan oleh Bang Ronald dan Mas Allen ketika mereka betul-betul bekerja sama dan memahami bahwa mereka melengkapi satu sama lain. So, if you haven't taken the talent DNA, kalau misalkan Bapak Ibu belum ambil talent DNA assessment, I highly recommend it. Untuk diri, untuk keluarga, untuk organisasi, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kalau baru punya top 10-nya, penting juga untuk tahu apa yang menjadi talenta-talenta di bawahnya yang dimana kita tidak natural, sehingga kita tahu partner seperti apa yang kita butuhkan. So, Kang Eka, I'll give it back to you, Coach, to show apa yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan untuk bisa menggali lebih dalam talent DNA-nya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Coach Pamela, tepuk tangannya meriah Bapak Ibu semua. Wah, luar biasa, tidak terasa ya. Waktu kita 1 jam berlalu dan benar yang disampaikan oleh Coach Pamela tadi, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya melihat, mendengar dan merasakan betapa bermanfaatnya ketika kita memahami talent DNA yang kita miliki, lalu kemudian juga orang-orang di lingkungan kita, circle kita, dan impact-nya akan sangat luar biasa kepada keutuhan keluarga, harmonis, lalu kemudian kekompakan kolaborasi tim kita. Nah, Bapak Ibu, terima kasih juga untuk yang sudah share di kolom chat. Mungkin tidak semuanya bisa kami bahas pertanyaan Anda, tapi tidak perlu khawatir. Setiap pagi kami akan menjumpai Anda dalam Ask Me About Your Talent DNA. Terima kasih Kak Suci yang sudah bertanya. Mohon izin nanti di lain kesempatan kita akan kupas lebih detail terkait goal getter juga tadi di sana. Lalu kemudian juga ada Bu Niken, terima kasih dan mungkin sudah terjawab juga dengan penjelasan Mbak Feb. Dan terima kasih guru kita Dr. Ari yang berkenan mendampingi kita dengan sharing-sharing chatnya real fakta di lapangan ISQ Group seperti apa. Terima kasih Guru Nda. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA karena Anda belum melakukan tes assessment-nya, ataupun juga bagi Anda yang waduh
sharing dari Pak Kusnadi benar adanya, ternyata pasangannya sudah melakukan tes juga. Lalu kemudian sharing dari Mas Rona, dari Mas Alain tadi menginspirasi Anda. Ini kayaknya pasangan saya harus melakukan tes juga nih. Terlebih Anda yang menjadi bagian dari tim, sebagai leader, anggota tim, bagaimana supaya mengenal tim Anda lebih detail, kekuatannya seperti apa, dan bisa mengkolaborasikan kekuatan tersebut menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Silakan langsung saja meluncur. Ini dia linknya kami berikan untuk Anda. Investasi untuk diri Anda dan orang-orang terdekat Anda. Dapatkan langsung 45 talent yang akan Anda pahami. Kita kupas bersama setiap harinya dalam Ask Me About Your Talent DNA. Dapatkan hanya dengan rate yang spesial. Langsung hubungi nomor yang ada di sana, atau Anda scan barcode-nya. Bukan hanya 45 talent yang akan Bapak Ibu dapatkan dengan bergabung melalui link ini atau scan barcode ini, tapi juga Anda akan mendapatkan kesempatan memahami lebih detail, bukan dalam seminar 1 jam, tapi dalam trainingnya, yaitu Talent DNA Mastery secara online. Segera langsung saja meluncur, langsung klik link yang ada di kolom chat atau scan barcode yang sudah kami tampilkan di depan layar Anda. Dan pastikan orang-orang yang Anda cintai, Anda sayangi, bisa merasakan, mengetahui kekuatan hebat yang ada pada dirinya. Dan tentu juga untuk orang-orang yang di sekeliling Anda di dunia pekerjaan Anda, untuk menuju kinerja performance terbaik di hidup. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan kebersamaan yang luar biasa di pagi hari ini, mengawali aktivitas hari Anda di hari ini, di hari Rabu, dengan energi luar biasa, memahami kekuatan kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari di waktu yang sama terkait Ask Me About Your Talent DNA. Dan infokan buat kerabat Anda, orang-orang tercinta Anda yang belum mengetahui, yang belum memiliki resultnya, bergabung setiap Senin dan Kamis sore pukul 15.30 dalam Talent DNA Discover. Terima kasih Bapak Ibu, dan bagi Anda yang sudah memiliki resultnya, yang sudah punya 45 talentnya, ingin lebih detail lagi, gemes, saya nunggu tiap hari gemes mungkin begitu ya Coach Pem, segera gabung saja dalam Talent DNA Mastery-nya. Anda akan dikupas detail selama perjalanan 1 hari terkait semua talent DNA yang Anda sudah miliki. Ini khusus bagi Anda yang sudah memiliki talent DNA. Terima kasih, sampai jumpa esok hari dalam berbagai kesempatan berikutnya. Kita kupas talent DNA lebih detail lagi. Selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi.